bagaimana kita mengetahui apa sebenarnya sumber penyebab daripada yang terjadi pada klien. Itu sebenarnya karena apa? Lah kita coba bersama-sama, kita amati dari tanda di iris mata maupun sklera. Jadi kelemahan secara genetiknya, kemudian kondisi saat ininya kita coba lakukan pendekatan dari sisi analisa mata. Nah, ini sudah ada yang mengirimkan foto mata. Nah, hari ini kita bahas secara emosional, mungkin pekan depan kita bahas kemarin sklerologi secara dasarnya seperti kemarin ya, nanti kita perdalamnya di studi kasus saja. Di pekan depan hari Rabu kita bahas yang sudah mengirim foto mata ya. Ada beberapa itu, ada 15 orang atau berapa ya, kita ke depanan aja. Nah, ini kita masuk ke kasus pertama ya. Jadi ini yang menanyakan seorang terapis sendawa muntah ketika ada pasien yang sakit parah. Nah, sendawa atau muntah ini kan kita asosiasinya apakah ini gangguan lambung. Nah, kita lihat apakah secara fisik itu lambungnya bagaimana. Nah, ini kisahnya kita lihat. Jadi ceritanya itu dia secara emosional itu bapaknya dan kakak perempuannya itu meninggal ketika usianya 38 tahun. Nanti kita lihat apakah ada tanda di usia 38 tahun. Kemudian usia 29 tahun ibunya meninggal. Nah, ini terbaca nggak tandanya di mata? Nanti kita lihat seberapa dalam mata itu menganalisa mendapatkan informasi daripada pemilik matanya. Kemudian suaminya bermasalah, dikhianati. Kemudian usia 35 tahun ini terpaksa menjadi guru SMP atau SMK ya. Lupa saya ini. Jadi guru. Tapi dia sebenarnya pengen jadi terapis. Jadi ada konflik batin pada usia 35 tahun. Karena disuruh suaminya ngajar. Oke, pengen jadi terapis. Kita lihat dari foto matanya. Jadi kalau iris salah satunya yang muda itu kita pakai busur ya. Ini sudah saya pasangkan busur matanya. Nanti kita lihat dari irisnya yang chartnya kan sudah saya kasih yang ada busurnya ya. Ini mata kanan. Oke, kita mata kanan kita perbesar dulu. Oke. Yang pertama kita amati. Ini kan dia kolaretnya. Kita lihat kolaretnya. Ini sama-sama mata kanan tapi dari dua pencahayaan. Ini bisa beda ya, makanya harus difoto dari beberapa kali. Ininya kan kelihatan dalam, sedangkan yang di sini nggak begitu kelihatan karena terlalu gelap. Makanya ini saya tampilkan dua sisi foto mata, sama-sama mata kanan. Yang pertama kita lihat, belajar dari ideologi yang pekan kemarin, kita kan ngamati namanya kolaret ya. Nah, kita bicara kolaret. Kolaretnya itu yang mana toh? Nah, kita ini ya, jadi kayak ada ini namanya kolaretnya. Sebenarnya ini kayak proses perjalanan hidupnya. Ini kurang terang. Diganti kuning aja. Oke, kalau dari kolaretnya, kita kan lihat dia termasuk kategori restricted, normal, atau dia maksudnya balonet atau distended. Kita lihat dari sininya. Nah, jaraknya ini 1:2 karena ini lebih besar maka ini kita katakan dibanding ini 2 kalinya, maksudnya kalau ininya kan sepertiga. Nah, ini kalau sepertiga 2/3 artinya ini normal, tapi kalau lebih dari sepertiga itu dikatakan dia distended atau balonet. Kalau dari garisnya ini termasuknya dia distended ya, terus kan distended artinya orangnya lebih terbuka, lebih bersosial, ya terbuka, karakternya ekstrovert ya terbuka. Kalau secara fisik ya dia gambarannya itu kan tampungan pencernaannya banyak. Makanya kalau makan ya bisa, makanya sukanya yang karbo, yang berat-berat itu ya. Karena tampungannya kan besar. Ketika makannya itu kurang, maka ya bisa perutnya keisi angin gitu. Kalau kemungkinannya kalau secara fisik ya kita pastikan dulu kalau dia sendawa atau muntah, dipastikan dulu apakah ini dia
sudah makan apa belum gitu, karena kan dia bentuk perutnya besar. Saya nggak tahu ini apakah pemilik mata hadir apa enggak di Zoom hari ini ya. Jadi kalau mau interaksi bisa dibuka aja mic-nya. Kalau mau menanyakan foto matanya kalau hadir gitu. Itu secara fisiknya. Kemudian kalau secara karakternya kan ini tipe terbuka ya karena dia distended. Kemudian kita lihat dulu. Secara ini ya, kalau ini kan kalau secara fisik di sini kan kita bagi dua, yang dekat sini zona lambung, yang kesini kan dia zona kolon. Ternyata di lambungnya memang dia potensi ya sifatnya. Ini agak seratnya agak kebuka. Artinya ketika seratnya kebuka maka ya lambungnya ada potensi terjadi radang atau luka gitu. Nah, kita lihat sekleranya apakah memang ada tanda di zona lambung. Lambung kan letaknya di sini, di daerah sini. Artinya nggak ada ya garisnya. Garisnya nggak ada di mata kanan. Secara sklerologinya nggak ada garisnya. Kemudian kita lihat zona emosional lambungnya. Zona emosional lambung letaknya di atas. Kalau lambung secara fisik itu letaknya di bawah sini. Bawah jam sini, dekat sini. Kalau lambung secara emosional dia akan letaknya di sini jam 12. Kan nggak ada yang ada tandanya. Berarti ini bisa jadi bukan karena masalah lambung, tapi apakah ini mengandung faktor emosional ya berarti. Emosi yang terpendam. Kita baca lagi, jadi kan udah standard, klaret. Kemudian kita lihat tanda apa lagi yang bisa ditampakkan di iris. Nah ini ya kita lihat kayak ini lingkaran-lingkaran. Namanya ring stress. Ring stress yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini kan menunjukkan tanda kecemasan, cemas, khawatir, takut. Kemudian tanda ketika ada ring stress semakin banyak itu orangnya itu kalau diam itu merasanya dia gagal, merasa bersalah, jadi aktif terus. Ini kan terapi, jadi dia harus melakukan banyak pekerjaan itu, harus ini. Ketika dia diam itu dia akan menjadi merasa gagal atau merasa nggak berguna gitu. Orang ring stress itu orangnya banyak aktivitas ya. Meskipun sebenarnya bukan masalah hasilnya yang dia dapat, tapi yang penting dia bergerak. Tapi ketika dia punya masalah sebenarnya bukan bergerak, bukan dia malah melakukan banyak aktivitas, itu bisa memperparah daripada kondisinya. Jadi ketika ada orang ring stress, ini lebih kelihatan ya ring stressnya. Kita lihat. Jadi ketika ada tanda di mata itu, kalau ring stress kan jelas mudah yang kelihatannya. Kalau dia jumlahnya banyak, itu semakin berparah. Ketika ada tanda ring stress, pemilik mata itu ketika dia banyak masalah, dia tekanan, banyak stres, itu malah disarankannya tidak melakukan apa-apa. Artinya dia malah merenung ke dalam, jadi tidak melakukan banyak aktivitas lah. Tapi kalau orang ring stres tuh pengennya tuh malah bergerak. Kalau dia diam tuh malah semakin rasanya tuh kayak dia merasa gagal, merasa menyalahkan diri. Tapi memang yang disarankan tuh dia diam karena untuk dia untuk melihat ke dalam lagi sebenarnya masalahnya apa, yang perlu dievaluasi apa. Ketika ini melakukan banyak aktivitas maka akan banyak melakukan kesalahan hanya memperparah daripada masalahnya, karena yang dilakukan kan dalam kondisi cemas, kondisi takut, rasa bersalah, itu kan jadi malah banyak kesalahan ya. Jadi ini diam kemudian merenung. Ketika dia sudah merenung, tahu kesalahannya, perbaiki diri, baru dia beraktivitas lagi. Oh ini kira-kira keputusan yang terbaik dilakukan itu seperti apa? Nah itu seperti itu. Kalau contoh ring stress, yang pertama dia punya ring stress, punya cemas. Kemudian kita lihat lubang-lubangnya ini ya. Ini sudah saya kasih namanya catnya ya. Kalau dari ini lebih kelihatan. Secara umum ya kita lihat bahwa yang banyak lakunanya itu zona di bawah. Nah di sini, di zona daerah ginjal ya.
Ini kan dalam. Artinya dia membawa bawaan kelemahan pada zona ginjal. Dan ini memang bapaknya itu ada gangguan gagal ginjal ya, kalau nggak salah. Ada masalah ginjal lah intinya gitu. Kita lihat dia secara fisik dari tanda iris ada kelemahan di ginjal. Apakah memang kondisi saat ininya itu memang ada gangguan ginjal? Nah, kita lihat contohnya di sklera. Nah ini ya, ini ginjal tadi kan mata kanan ya, ini ginjal kanan. Nah kita lihat ya ini zona adrenal ginjal. Adrenal ginjal kan dekat jam 6 ya, ini kan jam 6. Nah ini daerah ini zona ginjalnya, adrenal ginjal. Ini bentuknya saku ya, atau bentuknya poket seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini tuh ada sampah. Secara fisik itu ada sampah yang tertahan, bisa banyakkan protein, sehingga menyebabkan secara fisik dia menyebabkan asam urat. Nah, ginjal dan asam urat ini. Ini ginjalnya, ini daerah adrenalnya. Nah, kita sesuaikan irisnya. Oke, iris yang kanan. Ini kan kalau jam 6 itu kan zona adrenal, sebelahnya kan zona ginjal ya, jadi zona adrenal ginjalnya kena. Makanya kita perhatikan dia keluhannya apa kalau secara fisik. Oh, dia ternyata juga ada keluhan pinggangnya nggak nyaman, panas gitu ya. Nah ini kan efek daripada sampahnya ini. Asam urat ya, ke depan bisa asam urat ya, bisa juga ke arah batu ginjal jika asam uratnya tinggi terus. Kemudian adrenalnya artinya dia mengalami kelelahan ya. Jangan orangnya aktif. Nah, ketika dia tidak tahu bahwa dia ada kelemahan di zona adrenal, dia bekerja terus, yang penting kerja untuk apa namanya ya, kalau dia kerja itu dia melupakan masalahnya itu ya. Dia bisa bekerja, yang penting banyak melakukan aktivitas itu tanpa sadar, dan jangka panjang ininya akan mengalami yang namanya kelelahan ya. Dia mengalami kelelahan. Ketika usianya sudah 50 tahun, 45 tahun ke atas, dia dengan pola seperti itu, akhirnya dia bawanya sudah mengalami kelelahan, capek terus itu. Adrenal. Kemudian juga sendi-sendinya sakit, itu juga bisa. Itu daerah adrenal ya. Bawanya capek gitu terus. Ini kemudian lihat lagi ya. Itu kalau dari kita hubungkan antara iris dan sklera. Oke. Sekarang kita baca emosionalnya. Jadi ini kan kolaretnya itu naik turun ya ini. Jadi kolaretnya naik turun itu menunjukkan emosionalnya bisa naik turun. Jadi ketika dia kolaretnya menjauh, ini dia artinya dia lebih terbuka dibanding dia yang di dalam sini, dan dia lebih masuk. Artinya kalau dia bentuk kolaretnya itu kayak zigzag gini, artinya dia emosionalnya nggak stabil. Tapi ada yang kolaretnya itu stabil, yang dia memang bentuknya bulat ya, itu dia lebih cenderungnya lebih stabil. Maksudnya misal bentuknya gini, dia misal lebih datar gitu, hidupnya ya datar aja itu. Ini kalau kita lihat temris itu artinya saat dimana dia paling mengalami titik rentannya ya, titik dimana dia mungkin kondisi paling rendahnya. Jadi bukan lagi masalah dia faktanya mengalami apa, tapi karena dia dalam posisi yang rendah, kemampuan jiwanya pada posisi yang rendah, emosinya itu rendah, sehingga hal yang sederhana itu bisa membuat dia mengalami goncangan, ya, baik goncangan emosional, stres yang berat, itu bisa menyebabkan sakit di situ, sakit parah juga bisa. Itu cara membacanya. Jadi kalau di mata itu kita kan 60 tahun dianggapnya, ini usianya 60 tahun ya.
ngitungnya ini kalau derajat kan ke sini ya kanan, kalau itu dibalik. Jadi dari ini 0, 360, 320 ini berarti ya ini dihitung dibagi 6 ya. Nah, tempat intinya ini kalau 0 berarti di sini itu 30 tahun, di sini berarti 45, di sini 15 tahun 270. Ini tinggal diurutkan dikasih. Ya, ketika dia mendekati mendekati pupil itu sebenarnya adalah jiwa ya. Makanya yang dia mendekati pupil, kolaretnya itu artinya jiwanya ada yang tergoncang gitu. Tinggal di tepat udah usia berapa itu tinggal dihitung. Sama dia matanya memang harus tepat ya, kalau kayak gini tuh agak miring nggak bisa di busur, dia kan harusnya di tengah gitu ya. Jadi ketika dia yang menjorok itu artinya dia yang bermasalah gitu. Misalnya pada ini. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal 150 derajat itu kalau kita hitung ini kan 30 itu sekitar 35 tahun. Artinya ini kan mendekati ke pupil. Nah, menjorok ke pupil itu. Semakin itu dekat dengan pupilnya, maka itu semakin berat goncangannya ya. Itu namanya identasi. Artinya dia keluarnya mendekati pupil, tapi pupil. Namanya identasi. Makanya pada usia 35 tahun dia ada konflik batin karena harus jadi guru, padahal dia pengennya di terapis, dan itu disarankan oleh suaminya, artinya itu sebenarnya nggak suka, artinya dia konflik batin di usia 35 tahun. Kemudian yang 35 tahun ada usia berapa tadi? 38 tahun ya, 38 tahun bapaknya dan kakak perempuannya meninggal, kita lihat di usia 38 tahun. Jadi bisa dilihat di mata kanan sama kiri. Hanya ini kan mata kirinya nggak gitu di tengah, jadi bisa dipasin. Nah, kita pada usia 130 derajat itu sekitar mungkin daerah sini lah 38 tahun. Dan juga lakuna juga bisa, bukan hanya kolaret yang menjorok, tapi lakuna yang mendekati ke pupil juga bisa. Makanya ketika usia 38 tahun, ini zonanya adalah zona pankreas. Zona pankreas itu digambarkan kan kalau pankreas itu identik dengan gula ya. Maka ini sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis. 38 tahun artinya ada sesuatu yang dia merasakan di kemandirian zonanya. Dia mandiri ya. Nah, dia mengalami pada usia 38 tahun itu bapaknya sama kakak perempuannya meninggal. Akhirnya ada kesedihan. Dia dipaksa ada kemandirian sini ya. Sampai mungkin di sini itu mendekati berapa? Ini ada catnya sebenarnya, ini kemandirian Pan. Besok diberikan pas iridologi emosional ya catnya ini. Sama seperti iridologi itu, jadi kita sesuaikan dia lakunanya, tandanya itu ada di jam berapa lah, itu nanti di jam sekian dia emosionalnya ini. Terus kalau secara fisik ya kita lihat dari catnya yang iridologi itu secara fisiknya 38 sampai 40 tahun ya. Bilangan sesuatu yang manis, makanya dia kehilangan, termasuk juga kita dari pengkhianatannya. Nah, di usia 38 sampai 40 tahun ternyata suaminya ya bermasalah lah gitu ya artinya. Karena jadi artinya ini sebenarnya bukan dikatakan itu dia meramal terus dia mengalami itu sudah tertulis di mata apa enggak, tapi perasaannya itu dia merasanya ya. Jadi tandanya ini tuh artinya dia punya potensi kelemahan-kelemahan secara emosional tuh dia kemungkinannya ini, tapi bukan itu meramal pada sekian, itu enggak. Dia hanya rentan pada saat itu dia emosionalnya muncul. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya bagaimana seseorang itu mampu melampaui semua yang ada di iris matanya. Bahwa saya itu mampu melampaui cobaannya ini. Nah, ini kan harus diselesaikan. Oh, ini tandanya harga diri, tandanya karena kehilangan. Itu yang harus dilampaui, artinya itu menjadi ujiannya. Ketika kita di awal
mengetahui, maka kita tentunya bisa belajar ya apa yang sebenarnya yang kita perlukan untuk mampu mengatasi ujian itu gitu ya. Jadi ini rentannya dia merasanya di pengkhianatan, ditinggalkan itu. Tapi pilihan perasaannya itu tergantung dirinya sendiri. Kalau ini nggak belajar ya yang keluar yang ini, yang diiris ini semua keluar. Oh ya gini. Ini kan sebenarnya warisan, artinya di orang tuanya ataupun di kakek neneknya itu belum mampu melampaui ini ujiannya ini, sehingga itu diturunkan ke anaknya. Makanya ini kan iris itu sifatnya yang menurun. Kemudian ini ketika itu tidak mampu melampaui apa yang sudah tertulis di sini, maka ini juga akan diturunkan ke anaknya berikutnya. Jadi tugasnya sebenarnya ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya apa sih kelemahan kita, kerentanan kita, nah, dengan itu kita mampu melampaui, bagaimana kita mampu melampaui rasa kehilangan. Itu makanya ini yang harus perlu dievolusikan ini tugasnya. Kemudian tadi kan tanda ginjal ya. Oke, hapus dulu. Oke, 30 tahun ya sebenarnya juga ada. Ini aja yang lebih jelas. Ini kan dalam ya. Zona ginjal ini. Nah, ginjal itu kalau mata kanan itu hubungannya dengan laki-laki ya. Makanya tadi tanda kehilangan, kemudian suaminya itu di zona mata kanan, tanda kemandiriannya. Ini terkait dengan laki-laki. Jadi kalau mata kanan itu terkait dengan laki-laki, kalau mata kiri itu terkait hubungannya dengan perempuan. Laki-laki itu ya bisa suaminya, kemudian dulunya dengan bapaknya, saudara laki-lakinya, intinya dengan laki-laki. Nah, ketika dia di zona ginjalnya, kan ini ada lubang ya, ginjal ini menunjukkan dia harga diri. Artinya ketika ada tanda lakuna di zona ginjal itu terkait dengan harga diri. Jadi dia merasa harga dirinya direndahkan, dia merasa tak layak, tak berharga, sebagai yang gagal gitu. Namanya harga diri yang nggak sesuai itu. Tapi terkait dengan laki-laki, makanya ini merasanya karena berhubungan dengan suaminya, dia merasanya direndahkan, merasa yang sebagai yang gagal, hubungan dengan laki-laki kayak gitu. Jadi itu potensinya kalau nggak belajar ya semuanya muncul itu kejadiannya itu. Karena dia harus mampu melampaui ini harga diri. Sebenarnya bagaimana kalau harga dirinya ini sudah dia mampu melampaui perasaannya bahwa dia merasa yang gagal, merasa yang tak berdaya itu, ya dia nggak terulang kejadiannya. Tapi kalau dia masih ada ya jadi kayak ujian itu remedi, jadi dia diulang lagi dengan orang yang berbeda. Misalnya dengan suaminya udah bisa pada berjauhan, ya dia bisa mengulangi lagi dengan ketemu orang lain lagi. Jadi tujuan Tuhan itu untuk dia mengevolusikan dirinya. Nah, makanya bukan masalah tandanya, tapi tanda ini yang harus bagaimana caranya ini menaikkan perasaan-perasaan, emosi-emosi negatifnya itu dibersihkan, itu akar itu tidak terulang. Jadi orang lain tuh hanya menguji ya kayak ujian, dikasih ujian suaminya, mungkin dikasih ujian laki-lakinya apa siapa yang laki-laki itu. Jadi dia hanya menguji untuk membersihkan ini emosi-emosi negatifnya itu ya. Kemudian itu yang negatif itu maksudnya apa ya Bu? Gimana Bu? Yang negatif tadi maksudnya menghilangkan yang negatif maksudnya apa ya? Jadi itu kan orang tuh punya emosi-emosi negatif itu maksudnya dibersihkan. Nanti dijelaskan. Saya hanya membacakan mata, nanti dijelaskan oleh Mbak Zumrotul ya. Sebenarnya yang tertulis mata itu kan yang harus dievolusikan, yang buruk-buruknya itu harus dievolusikan. Nanti bagaimana melampauinya emosi negatifnya apa itu dijelaskan berikutnya. Misalnya merasa rendah, merasa dia tidak layak, merasa gagal, itu kan emosi rendah. Kemarahan itu kan emosi yang bawah, emosi-emosi yang rendah lah. Nanti dijelaskan. Gimana Bu? Tadi itu yang ganti lagi
orang itu maksudnya apa ya Bu? Yang ganti misalnya sama suami gagal terus sama berusaha sama orang lagi gitu gimana? Maksudnya itu kejadiannya merasa misalnya dihinakan itu bisa berulang. Oh gitu. Nah, artinya ini diberikan ujian ini kan untuk naik level Ibu. Oh. Ketika mampu menyelesaikan ini naik level kan. Nah ketika ini nggak mampu kan ujian itu diulang lagi remedi. Tapi diulang sama orang yang bisa orang beda. yang sama orang yang berbeda. Tapi intinya perasaannya. Jadi bukan eventnya, bukan kejadiannya, tapi perasaannya muncul lagi. Oh gitu. Nah biar gimana caranya itu nggak jadi muncul lagi itu. Itu nanti disampaikan oleh Mbak Zumrotul ya. Saya hanya bacakan matanya aja. Iya. Makasih Bu. Ya sama-sama Bu gitu ya. Terus apa gitu. Nah tadi itu ginjal itu gitu ya. Jadi dia masa layak dirinya gitu. Makanya lihat orang yang kena gagal ginjal. Kemudian lihat matanya ada tanda di zona ginjalnya enggak. Ya bisa jadi dia mengalami sudah laki-laki, enggak kerja gitu, merepotkan, menyusahkan istri. Akhirnya kan dia ginjalnya itu ya bukan lama-lama baik meskipun udah dikasih apa, dikasih ini enggak baik ya dia kan sebagai yang tak berharga gitu. Dia direndahkan, dihinakan gitu. Yang lama-lama suaminya ya semakin parah ginjalnya gitu. Kalau orang ada ginjal sudah baru dimarahin sama istrinya, apa istrinya dimarahin suaminya. Nah, ginjalnya lama-lama nggak kunjung sembuh. Itu bisa jadi evaluasi kalau sudah diberikan herbal ginjal kok ini nggak kunjung sembuh, lah cek dengan pasangannya itu bermasalah apa enggak gitu. Namanya orang punya masalah gagal ginjal kan ya dia nggak bisa beraktivitas, mesti kerjanya turun, nggak bekerja, akhirnya merepotkan. Nah ketika marah-marahnya semakin parah, itu butuh kerelaan kebesaran hati yang merawat itu ya, kalau orang sakit itu. Makanya pahalanya besar. Itu dari mata kanan. Jadi kalau ibu ini kan dia banyak lubangnya ya Bu, tanda pemilik matanya ini banyak lubang-lubangnya ini ya. Artinya dia kan termasuk dalam konstitusi lemah. Artinya ketika ada keluhan ya yang udah kerasa itu alarmnya itu aktif, ini ada masalah itu. Oh ini ada masalah di tubuh, kamu harus selesaikan ini. Dia konstitusi lemah, dia muncul. Secara emosional ibu ini kan secara karakternya tipenya dari banyak lubang-lubangnya ini. Kalau secara fisik kan dia konstitusi lemah. Kalau secara emosi ini ekspresif. Aslinya ketika nggak suka itu nggak terima gini-gini kan banyak lubangnya ini. Saya nggak terima diginiin. Nah ini kan banyak lubangnya ya. Ini lubangnya kan banyak, terutama memang di zona-zona bawah, di zona-zona ginjal. Makanya ini juga tanda tembris ya, mungkin 29 tadi ibunya ya. Karena ini kan di mata kiri. Hanya kan ini nggak bisa dipasin. Ini kan dia kalau kita lihat dia mendekati ya. Nah ini kan garisnya mendekati daripada pupilnya. Kayaknya ya mungkin ini sekitar 29-30 lah ini garisnya ini. Oke. Jadi lihat kalau dia kelaratnya mendekati pupil itu diwaspadai pada usia segitu. Tapi kalau sudah terjadi ya udah tinggal ditanyakan dia pada waktu usia segitu tuh masalahnya apa gitu. Kemudian tadi kan ini mata kiri ya, ini sama juga ya. Jadi kan tadi kan hubungannya dengan laki-laki. Ini hubungannya dengan perempuan. Mata kiri ini juga sama, ini daerah ginjal harga diri. Nah, ginjalnya kalau kirinya ada masalah nggak coba ya kita lihat. Nah ini juga sama ya. Ini ginjalnya daerah sini. Nah ini artinya memang di mata kanan dan kirinya itu ginjalnya yang harus dijaga. Karena ada tandanya dua-duanya. Gitu. Tapi artinya itu bukan berarti nggak bisa sembuh atau sakit, tapi itu yang perlu dijaga, diwaspadai daerah ginjalnya. Karena ini kan lubangnya ini ya, ini kan gelap. Ini kan zona harga diri, kemudian kemudian ini harga diri, kemudian ini ketidaksabaran. Harga diri itu jadi kayak ada masalah gitu ya Bu
sama laki-laki atau apa? Nah, ini kan mata kiri, jadi ini perempuan, di laki-laki kan ada. Jadi merasanya dihinakan itu loh mungkin Bu. Oh gitu. Perasaan yang dihina gitu. Nah, ini mata Mm-mm. kanan dan mata kiri ada. Artinya ini memang apa ya, kasus besarnya ini yang harus diselesaikan adalah bagaimana melampaui harga diri. Apa memang ketika dihina itu harga dirinya itu emang rendah gitu. Enggak terima ada. Nah, itu bagian pemaknaannya jadi diselesaikan. Nama ketidaksabaran, kemudian ini satu lagi zona marah, makanya nggak terima dikatain. Gitu. Ada ini ibu yang pemilik mata ya? Iya Bu. Ada foto suaminya? Foto belum Bu. Ya di foto suaminya lah biar ini tuh sebenarnya kalau pasangan itu masalahnya di mana sih? Tadi kan saya ada klien itu datang suami istri, dia masalah gini ribut. Oh ini kan karena istrinya nggak memahami foto nggak memahami suaminya lah, suaminya tipe restricted, tertutup itu. Artinya pengennya tuh istrinya kayak dukun langsung tahu semuanya. Akhirnya jadi salah paham. Ketika salah paham itu kan, oh udah tahu suami saya itu seperti ini, gini. Akhirnya mulai saling menerima. Jadi ketika kita tahu foto mata, terutama kalau yang sudah menikah itu foto pasangannya, kita sebenarnya lebih mengenali sebenarnya maunya apa. Kadang yang nampak itu belum tentu dia menginginkan seperti itu. Tapi kita, oh mungkin orangnya itu sukanya gini, ternyata belum tentu seperti itu. Makanya kita bisa lihat melalui foto matanya. Mungkin kita ingin memahami sesama sama pasangan, tapi masalahnya apa yang dipahami kan kita sendiri nggak tahu. Apalagi kalau orangnya nggak banyak cerita, gimana kita paham dia itu inginnya seperti apa gitu. Makanya kalau nanti lihat juga foto matanya gitu ya. Artinya itu untuk saling memahami. Karena kalau kita ingin memahami tapi apa yang dipahami kan nggak ada informasi. Nah salah satunya kita bisa mendapatkan informasi itu dari kita baca foto matanya. Gitu. Ini juga tanda kemarahan. Mungkin zaman dulunya apa namanya? Pola keluarganya banyak masalah banyak traumatik, banyak masalah sehingga itu menyebabkan emosi-emosinya yang tertahan itu ya, Bu. Itu. Jadi nanti dijelaskan ini kenapanya. Oh, Ini berpengaruh ya, Bu ya. Gimana, Bu? Berpengaruh ya. Berpengaruh masa kecil. Maksudnya? Iya, berpengaruh. Sebenarnya itu kan hanya diulang saja. Jadi ibu pernah merasakan harga dirinya direndahkan itu waktu kecil oleh laki-laki atau ada pengalaman. Kemudian dia ya ketika dewasa ya nggak melampaui ya diulang lagi dengan suaminya. Dulu ada nggak pengalaman waktu kecil? Oh iya Bu, sering digangguin laki-laki. Nggak ada, Bu. Nah, itu. Tapi kan kita nggak paham, itu ya berlalu aja. Biasa itu namanya anak kecil, oh gitu lagi. Artinya Diulang kan lagi sampai dewasa. diganggu itu karena ibu masih punya tanda-tandain loh. Itu kan kayak cuma pemain figuran di dalam filmnya itu. Di dalam film ibu itu ya pemain figurannya ganti-ganti. Ya ini nanti usia gini, ini gitu. Jadi bukan lagi fokus ke yang bermasalah dengan orang yang bermasalah, tapi fokus membersihkan dirinya. Kalau Islam itu kan kayak tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, itu jadi ini hubungan. Kalau bapaknya gimana Bu? Dulu waktu kecil sering ngerendahin nggak? Bapaknya biasa dia. Bapaknya ibu maksudnya? Oh bapaknya ibu, bapaknya saya maksudnya ngerendahin saya gitu. Gimana dulu pendidikannya? Pendidikannya keras Bu, sama saya mainnya sapu, lidi, pukul, Nah, itu. kasar. Dia ada rasa tidak terima sebenarnya kenapa saya berlakuan seperti ini, kan perempuan tuh. Kenapa laki-laki itu memperlakukan perempuan tuh nggak nggak lembut, nggak itu. Itu kan yang bermasalah, itu makanya perlu diselesaikan. Kemudian kalau ibunya? Saya Bu. Baik, nggak ada masalah Ibu, sayang. Waktu kecil nggak ada kakak perempuan? Ada banyak, 3. Ada 3. Dulu waktu kecil bersaing nggak? Enggak, pada sayang sama saya Bu. Nanti sayang itu ada perasaan ini kok saya lebih dimanjakan atau saya kalau dikasih ini gitu nggak? Enggak.
Sampai Ada. sekarang saya sayang sama mereka juga. Jadi ya sayang, maksudnya dulu waktu kecilnya itu nggak ada. Nggak ada Bu, Soalnya ada tanda paling dimanja. Anak Udah berapa, Bu? dimanja. Saya anak bontot perempuan kelima. Oh, jaraknya jauh nggak sama kakaknya? Jauh Bu, kakak saya masih TK, kakak saya SMP, SMA. Nah itu. Jadi ya itu aja Bu, nanti ndaan. Ada tandanya soalnya yang lain. Mungkin apa namanya? Yang ada tanda kehamilan soalnya. Kehamilan tuh bukan maksudnya hamil, tapi itu waktu kan jaraknya jauh, mungkin dulunya nggak apa namanya, nggak langsung punya anak lagi gitu. Itu karena ini Kak. Ibunya udah meninggal ya? Iya udah nggak ada semua Bu, kakak juga udah satu meninggal, ibu bapak udah nggak ada. Jadi itu ya, ini kan tadi tandanya ini yang di PR-nya kan banyak ya ini ya, yang harus dievolusikan. Artinya masalah ketidaksabaran, masalah harga diri, karena memang sudah tercetak di fisiknya. Makanya di skleranya ini sudah muncul garisnya. Muncul garisnya ya. Dan kalau kita lihat dari tengah-tengahnya. Nah ini ya, ini daerah tiroidnya ya. Nah tiroidnya, ya coba. Tiroid ini ketutupan ya. Tiroid itu ini di mata kanan ya. Ini ya jam 3. Tiroid itu mudah. Tiroid jantung itu tepat jam 3. Ini kan tandanya lakunanya. Nah kita lihat mata kirinya. Mata kirinya ini juga ada tandanya. Nah tiroid itu menunjukkan ini ya Bu, ya ini tiroidnya. Tiroid itu kan dia ketika itu apa yang suara kebenaran ya, artinya kebenaran suara batin itu artinya ketika ada hal yang itu disampaikan tidak sesuai hatinya, artinya sebelah nggak mau ngomong ini lah, artinya nggak disampaikan sesuai perasaan batinnya, harusnya aku ngomongnya gini-gini tapi nggak usah daripada nanti masalah itu salah satu organ yang terkena adalah zona tiroidnya yang bermasalah gitu. Iya saya gitu Jadi kayak Bu orangnya. tertahan itu nanti, jadi ketika itu ditahan itu jadi berdahak awalnya gitu. Kemudian ditambah makanan, ditambah radang gitu. Jadi banyak lendirnya, banyak dahaknya itu. Ini zona tiroidnya. Ini harus mampu untuk mengungkapkan kebenaran. Meskipun dalam budaya kita itu ketika orang jujur itu kan malah acur ya, artinya ketika jujur malah jadi masalah, sehingga cenderungnya itu disimpan jadinya, jadi cenderungnya itu disimpan. Sebenarnya nggak harus ngomong yang jadi masalah itu ketika kita punya masalah, kita ngomong sama yang orangnya langsung, nah jadilah konflik. Makanya ini hanya perlu dikeluarkan saja. Ibu kalau sukanya nulis ya nulis, kalau ya bisa curhat, intinya ini harus dikeluarkan. Kalau ini dipendam lama, nah lama-lama akhirnya jadi bengkak gitu ya. Kemudian di bawah zona tiroid itu kalau kita lihat sklera, ini kan jam 3 ya. Nah ini zona namanya emosional jantung, emosional heart ya gambarannya itu. Nah ini zona emosional jantung. Ini menuju ke daerah sini, daerah tulang belakang. Artinya ketika ada masalah dengan emosional jantung itu jadi punggungnya pegal, bawaannya berat itu. Kayak beban, kayak ditimpakan beban di punggungnya. Jadi kayak itu agak berat itu karena dia ini garis emosional jantung. Emosional jantung itu terkait dengan cinta ya, cinta yang harusnya itu dibagikan, jantung itu membagikan cinta, tapi itu ditahan. Misalnya saya itu mau baik sama dia, tapi ya gimana nanti saya dimanfaatkan lah, nanti saya dihinakan lah, jadinya ditahan. Sehingga cintanya ditahan, nah dia kena di tulang belakangnya. Nggak maulah saya digituin, nanti saya dimanfaatkan gitu. Akhirnya punggungnya berat, kayak membawa beban. Nah, lepaskan
beban di punggung itu kan lebih berat dibanding beban yang di depan. Punggung kan nggak bisa ngelepasin. Itu awalnya dari emosional jantung. Ya terkait dengan membagi cinta. Itu yang berat memberi. Gimana Bu? Nah gitu ya, itu namanya emosional jantung di sini. Nah itu letaknya di jam 3. Emosional jantung ini juga bisa menyebabkan gangguan jantung. Nah, kalau gangguan jantung kita lihatnya di sklera yang kiri. Ya ini, tapi ini untungnya nggak muncul merahnya ya, garis merahnya di zona jantungnya. Biasanya ada juga yang emosional jantung, jantungnya nggak kunjung sembuh. Ternyata ada tanda emosional jantung dan sininya sudah tercetak, cetakannya sudah tercetak karena gangguan jantung gitu. Di bawah zona tiroid emosional jantung itu. Makanya ininya juga di yang banyak merahnya itu juga di mata kanan. Banyak kan di mata kanan ya. Sesuai tandanya di iris, jadi itu sinkron. Nah ini kan ini di foto ini nggak tahu apakah ini terlalu terang atau memang merah ya Bu ya, saya nggak tahu. Tapi dulunya mungkin ini merah ya. Nah ini sebenarnya katanya teman yang ahli iridiologi sih ini udah pada mulai memudar. Dia nanya terapi apa tiap bulan saya bekam. Oh berarti berkurang penyakitnya ya. Iya. Nah, dulu ini kalau ini merah terus, ini sebenarnya kan udah mau menyentuh iris ya, ini mengalami namanya kelelahan fisik dan emosi. Jadi garis di bagian tengah di jam 12, itu tepat jam 12, turun ketika dia sampai di iris, dia itu orangnya mengalami kelelahan emosi dan fisik. Jadi dia sudah merasakan kelelahan, tapi bisa jadi nggak disadari, tapi dia sudah lelah dengan tekanan itu. Ketika ininya merah ya, ketika jam 12, jam 12 tepat itu merah itu ada kelelahan emosi dan fisik. Kemudian ini nggak begitu merah-merah sih. Tapi yang masih memang merah kan zona di mata kanan ya Bu ya, yang jadi PR-nya itu. Karena kan hubungannya dengan sesuai irisnya. Ini kan masih merah ya. Nah, kalau mata kirinya kiri kanan atau kiri doang ya Bu? Gimana Bu? Ini matanya kiri kanan atau hanya kanan aja nih? Kanan aja nih yang dilihat. Mata kanan dan kiri. Jadi yang bawah ini, nah ini batasnya ya. Nah ini mata kiri. Yang atas itu mata kanan. Kalau mata kirinya kan sudah banyak perbaikan. Ini kan garis-garisnya sudah mulai agak pudar ya. Hanya mata kanannya ini kan masih jadi PR. Karena kan persoalannya belum selesai ya. Nah ininya kan masih lebih merah ya Bu. Ini bisa lihat perbedaannya ya. Lebih merah dibandingkan yang, nah ini kan mata kirinya. Mata kirinya. Kalau malam ini ya Bu ya. Kalau foto malam kan itu fotonya jam 10 malam. Kayaknya lebih merah pas pagi, agak katanya kata teman udah mulai nggak merah. Berarti pengaruh kali ya terlalu malam fotonya. Enggak sih Bu, itu sebenarnya nggak pengaruh kalau malam mau pagi, itu pencahayaannya. Makanya iris itu sangat sensitif dengan pencahayaan. Ketika dia terang dikit dia garisnya pudar. Makanya itu kalau mau difoto, sama tepat ya difoto pada jam yang sama, kemudian pencahayaannya sama. Itu memang merah apa enggak gitu. Jadi ini nggak langsung hilang pagi muncul terus malam hilang, enggak, itu memang merah gitu ya. Memang merah ya merah gitu. Tapi kalau dia cahayanya mungkin terlalu terang apa terlalu redup itu sudah berubah. Jadi saja kalau kita baca ini kan agak redup ya. Ketika agak redup ininya kan nggak begitu kelihatan dalam ya. Tapi ketika dia terang ininya kan kelihatan dalam. Jadi ini memang sangat terpengaruh oleh, bisa dibaca tapi kedalamannya itu memang harus senternya dalam posisi terang-terang semua gitu. Nah, ini kan merah tuh Bu. Karena dia kan di sampingnya kelihatan merah. Ketika dia terlalu terang, makanya di sininya nggak begitu kelihatan. Nah, sini. Nah, terlalu terang. Jadi dia lihatnya harus dalam posisi yang memang pencahayaannya tepat. Makanya rentan. Kalau iris, kalau sklera kalau iris, ya dia paling hanya kedalamannya aja kalau kita senternya terlalu terang atau terlalu redup. Tapi ya bentuknya sama, nggak berubah. Jadi sklera itu pastikan dalam jam yang sama fotonya semua. Jadi biar lebih tepat ya pembacaannya. Jadi kalau ini paling murah 50.000 itu kayak gratis. Jadi ini yang persoalannya ini ya Bu ya.
nggak apa-apa, ini kan yang kita udah tahu terapi, kita tahu ngobatinnya di mana gitu. Kemudian ya, itu yang masalahnya. Kemudian kalau masalah emosionalnya, nah ini yang perlu diselesaikan, makanya daerah ginjal, kemudian zona pankreasnya ya, nah, banyak kehilangan soalnya. Ya ini menyebabkan karena banyak kehilangan jadi mandiri sebenarnya. Itu yang laki-laki, maksudnya apa yang Ibu coret laki-laki itu ya? Maksudnya kalau foto mata kanan, iris kanan itu hubungannya dengan laki-laki. Jadi tandanya itu misal harga diri, tapi harga diri yang terkait dengan hubungan laki-laki, dengan suaminya, apa saudara laki-lakinya gitu. Sehingga disesuaikan dengan apa yang Ibu alami. Jadi mata ini kan baca, tapi yang mengkonfirmasi ya tetap pemilik matanya kan yang merasakan sendiri ya. Ini saya bacakan sesuai tandanya. Jadi tinggal dikonfirmasi saya itu memang seperti itu, terus eventnya seperti apa gitu, seperti itu apa enggak gitu. Nah itu tetap kembali kepada Ibu, karena jadi ini bukan masalah ini benar apa enggak, tapi itu akhirnya kan untuk bermanfaat untuk Ibu sendiri. Jadi ketika Ibu itu memang mengalami itu dan bermasalah, ya diceritakan aja untuk menggali permasalahannya. Jadi mata itu kan untuk hanya menemukan sebenarnya akar penyebabnya itu yang seperti apa. Makanya ketika klien pemilik matanya itu menceritakan semuanya jujur, ini akan lebih mudah untuk menemukan apa sebenarnya sumbernya. Jadi ini bukan untuk merendahkan bahwa yang katanya bolong-bolong itu banyak emosionalnya gini-gini, enggak. Itu hanya untuk membantu masalahnya itu ada di mana yang perlu diselesaikan itu. Jadi fokusnya untuk mencari solusinya ya. Oh ini masalahnya di sini gitu. Berarti ya, masalah daerah ginjal, harga diri, kemudian ini ya kemandirian, kan zona pankreas ya. Itu yang perlu diselesaikan. Selesaikan gimana gitu. Nanti dibahas oleh Mbak Zumratul Hasanah. Itu ya kalau dari foto matanya. Nah ini kan memang lebih gitu Bu. Ada yang tanyakan dulu nggak Bu? Iya, nanti tentang harga diri itu maksudnya harus mempertahankan atau turunin harga dirinya dengan kemarahan emosi gitu ya? Ya itu nanti diceritakan oleh Mbak Zumratul. Sebenarnya manual harga diri itu harus gimana sih? Nah, itu kan caranya bagaimana melampaui permasalahan di harga diri ya Bu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Zumratul Hasanah. Silakan melanjutkan. Oke. Pakai. Ganti ke Mbak Zumratul Hasanah. Pakai. Oke, silakan Mbak Zumratul Hasanah. Ya. Udah. Oh iya. Sudah ya. Oke. Bentar ya. Biar kalau tulis-tulis enak. Screen berarti ya. Mana ya? Oh ini. Ini udah share screen belum ya kalau kayak gini? Oh belum ya? Nah. Belum Bu, belum. Ini Iya udah share screen. Oh tadi belum ya? Terus Sini aja ya. Bentar. Kalau ini sudah belum? Ini ada ya? Ada putih-putih gitu, ada nggak ya? Sudah ada Mbak. Ada Bu. Oh ya. Ya. Jadi gini Bu, kalau ini saya berbicara juga sama kayak saya juga Bu, saya juga merasakan gitu ya kehilangan gitu. Saya juga sama kayak Ibu kehilangan bapak, kehilangan ibu gitu ya. Jadi tidak hanya Ibu. Jadi di sini konteksnya gini, ketika kita mengalami itu tidak perlu merasa sebagai yang paling menderita, itu yang pertama ya. Jadi kok
foto mata saya itu yang berantakan gitu misalnya. Sehingga sering yang saya temui itu orang tuh pengen ganti mata, apa pengen ganti jalan hidup misalnya gitu. Kenapa saya itu yang dilahirkan sebagai anaknya yang ini misalnya gitu ya, bapak ibu saya yang misalnya bapak yang keras gitu ya, mungkin ada perasaan seperti itu gitu ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi kehilangan orang tua. Nah sekarang saya juga kehilangan ayah, malah saya itu kehilangan ayahnya itu ketika ibu saya mengandung gitu ya. Jadi apa sih maknanya sekarang gitu ya? Ibu kan banyak kehilangan tadi ya. Jadi sampai ada di lakunanya itu lakuna pankreas. Lakuna pankreas itu kan cenderungnya itu potensi gitu ya. Potensinya berarti kelemahan pankreas itu kan ke arah diabetes. Nah, diabetes itu kan sesuatu yang manis gitu ya. Gula, kehilangan sesuatu yang manis. Yang manis itu apa sih? Orang yang dicintai gitu ya. Kalau kita melihat simboliknya gitu. Nah, sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan kakak. Oh, sama kayak saya juga gitu. Saya juga kehilangan ayah itu tadi ya, kehilangan ibu waktu saya SMA gitu. Kemudian kehilangan kakak laki-laki saya juga kehilangan. Nah, jadi ini tuh kasus tuh juga mungkin di sini pesertanya nggak hanya ibu yang mengalami kasus itu, tetapi ini salah satu yang menjadi contoh. Jadi bukan aib, bukan apa ya istilahnya, bukan sesuatu yang hanya saya yang mengalami ini, jadi ini tidak adil gitu ya. Dianggapnya kan mungkin seperti itu bisa gitu. Ini tidak adil bagi saya gitu. Nah, jadi apa sih makna kehilangan itu gitu ya. Nah, ini kehilangan. Jadi kita kehilangan. Nah, kehilangan itu kan biasanya emosinya itu kan mesti sedih gitu ya. Jadinya tuh kehilangan itu kalau saya rasanya itu sedih. Jadi kayak ada rasa sedih. Kenapa saya kecewa juga bisa, sedih, kecewa gitu ya. Bisa sedih, bisa kecewa gitu. Nah, maknanya apa kehilangan? Nah, sekarang gini, itu kan sebetulnya kan bapak, ibu, kemudian ada siapa lagi? Kakak ya itu tadi ya. Kakak. Gitu. Sama saya juga gitu. Kakak gitu kehilangan. Nah, ini kan hanya simbolik-simbolik saja. Simbolik ya. Nah, sebenarnya kan kita hidup tadi kan sudah diceritain sama Mbak Fitri itu tadi tentang analisa mata. Nah, di sini ada pupil, awalnya itu ada pupil yang warnanya hitam itu tadi ya, pupil. Semua orang tuh pupilnya tuh bulat. Nah, pupil itu bulat. Pupil bulat itu artinya kan jiwanya. Nah, jiwanya itu berarti semua orang tuh jiwanya kan sama. Nah, jiwanya itu kan sama. Bulat soalnya ya. Nah, kemudian setelah ini ada pupil, ini tadi, terus ada kolaretnya. Nah, terus tadi punyanya ibu tuh ada apa istilahnya lakuna-lakunanya tadi, banyak gitu ya. Bolong-bolong itu lakuna. Namanya lakuna. Nah, setiap lakuna itu tuh menyimpan emosi. Maksudnya dia kalau rapat artinya itu kemungkinan gitu ya. Dulu orang tuanya ini, jadi ini kan ibu posisinya. Kemudian ini kan diturunkan dari orang tua, dari bapak dan ibunya gitu ya. Ini kan dari orang tuanya, bapak ibunya lagi gitu ya. Ini juga dari bapak ibunya lagi gitu. Nurun ke sini. Ini kan nanti lihat irisnya itu ya. Terus ini ke sini gitu ya, nurun. Ini dari atasnya lagi terus ke atas terus. Nah, ini kan diturunkan. Nah, ini kan sebetulnya kan persoalan evolusi keluarganya ibu ini sampai mana gitu. Kalau misalnya dia itu sudah dilampaui, ini tuh nanti rapat. Jadi ini tuh bisa terus nggak
bolong-bolong banget gitu ya. Jadi dan ibu kalau sudah misalnya punya anak itu difoto mata gitu ya. Nah, itu nanti mungkin juga kan karena berpasangan sama suaminya. Nah, ini nanti dominan foto matanya itu apakah nuruni dari suaminya atau dari ibu gitu ya. Nah, itu nanti enggak, maksudnya gini, enggak terus kalau bolong-bolong itu buruk gitulah istilahnya gitu ya. Jadi ini hanya membaca kelemahan apa yang kita bawa gitu ya, yang perlu diselesaikan. Dan ini enggak bisa berubah ini ya, foto matanya ini, foto mata irisnya itu. Nah, ini jadi kayak contekan, ibu kan hidup di dunia diturunkan oleh Tuhan gitu ya. Tuhan menciptakan ibu. Tapi ibu ini kan ada perjalanan hidupnya. Nah, ini hanya melewati bapak ibunya, melewati keluarganya itu. Tapi ibu kan diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Diturunkan oleh Allah, tapi hanya lewat bapak ibunya gitu ya. Jadi ibu itu bukan miliknya bapak ibunya gitu ya, tapi miliknya Allah. Nah, berarti kan hubungannya bagaimana kita itu bergantung gitu ya sama Allah itu. Nah, ini kan satu persatu kan hilang, bapaknya dihilangkan istilahnya. Bagaimana terus ibunya dihilangkan. Mungkin dulu bergantung, saya kalau nggak ada bapak nggak bisa hidup, atau nggak ada yang nafkahin, nggak ada yang ini gitu. Misalnya ibu, nggak ada tempat pelindung, nggak ada yang rawat gitu. Terus kakak misalnya. Nah gitu ya, jadi kehilangan tuh maknanya berarti kita tekan bergantungnya ya sama Allah ini. Jadi kalau kehilangan itu kan artinya dia merasakan kehilangan. Kenapa sih kok merasa kehilangan itu? Nah, karena kan kita merasa ini itu kan sumber hidup kita, bapaknya udah dianggap sumber hidupnya, dihilangkan, coba kembali enggak gitu kan. Terus masih belum kembali, misalnya ibunya coba dihilangkan, masih kembali enggak, belum, kakaknya. Nanti kalau misalnya terus suaminya atau siapa gitu yang jadiin tempat gantung-gantungannya itu tuh gimana ini kalau misalnya masih masih bergantungnya sama makhluk aja, ini kan perasaan itu enggak istilahnya ya, sedih terus, kehilangan terus gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita bisa berdiri tegak gitu ya. Saya hanya bergantung sama Allah saja gitu. Nah, makanya di situ kan ada biar kita mandiri gitu ya. Mandiri, bukan bergantung sama orang tua, bergantung sama suami gitu, bergantung sama anak misalnya gitu ya. Kalau yang sudah tua itu kan saya nanti hidup gimana kalau nggak ada anak saya, misalnya nanti saya hidup gimana kalau nggak ada suami saya gitu ya. Nah, itu hati-hati nanti ya, ini kan persoalannya nanti antara saya dan Tuhan saja, saya dan Allah itu. Nah, kayak gitu. Jadi maknanya itu kalau saya ketika kehilangan tuh begitu, Bu. Kehilangan tuh sedih, kecewa. Kenapa sih kok kecewa? Kenapa sih kok sedih waktu kehilangan itu? Nah, karena kita berharapnya kan sama ini bisa membahagiakan Bapak, tapi kok ternyata malah berlaku kasar misalnya, main fisik, kekerasan fisik gitu. Terus ibu harusnya memberi kasih sayang, merawat, tidak sesuai ekspektasi. Jadi kecewa itu kan karena tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Ekspektasinya tuh orang tua itu ya yang ideal tuh begini, tapi kok yang saya dapatkan tidak seperti yang saya harapkan. Nah, itu jadi kecewa misalnya gitu. Atau biasanya kalau yang perempuan tuh kehilangan tuh dimaknai sebagai, karena kan perempuan diasosiasikan sebagai yang lemah, sehingga saya perlu tempat bergantung yang nampak. Yang nampak itu kan ya bapak, ya ibu, ya suami, ya kakak. Kalau saya misalnya ini kan belum bersuami gitu ya, jadinya kan kakak gitu ya, jadinya tuh kakaknya meninggal gitu lah. Nah,
Jadi seperti itu Bu, untuk kehilangan. Kalau kehilangan gitu, jadi nggak perlu khawatir ketika mata saya itu kok bulat-bulat, istilahnya ini banyak lubangnya, terus enak dong yang rapat-rapat, berarti nggak punya masalah. Sama masalahnya tuh ya semua orang punya rasa ini sedih gitu ya. Kalau saya kan belajar itu ada namanya map of consciousness itu ya, tingkat kesadaran manusia itu ya, itu semua orang punya, namanya punya ego. Ego itu semua orang punya, hanya saja begini, ketika kita itu diturunkan membawa beban itu, ini ya ada lubang-lubangnya itu tuh lebih rentan saja gitu ya. Jadi lebih rentan, istilahnya untuk mengembalikan itu tuh tidak semudah kalau yang rapat itu. Berarti ini malah harta karun Ibu, bisa untuk ketika Ibu mengilmui ya, tapi ya ketika Ibu bisa mengilmui, kemudian itu bisa mengangkat orang-orang yang sejenis, mengangkat orang-orang yang maksudnya yang memiliki pengalaman yang sama, dan ini adalah pengalaman kemanusiaan gitu ya, bukan jadi lagi pengalaman Bu Zulfa sendiri itu. Jadi jangan merasa bahwa ini seorang Zulfanya saja gitu ya, tapi inilah pengalaman seorang manusia, kemanusiaan gitu ya. Gitu. Pemaknaannya kalau saya seperti itu Bu. Jadi ketika kehilangan itu kan mesti merasanya kan sedih dulu, makanya kalau kehilangan itu boleh menangis gitu ya, menangis. Kalau udah bisa menangis itu keluar air mata kan ya ini, nah itu lebih lega. Ibu bisa menangis nggak Bu? Iya, kenapa Bu? Bisa menangis nggak Bu? Bisa. Oh bisa. Sering menangis nggak? Sering banget. Oh sering banget. Berarti sudah bisa mulai mengekspresikan, karena sesuai mata Ibu itu kan ekspresif gitu ya, bisa menangis gitu ya. Kalau dulu saya malah susah menangis, jadi selalu merasanya itu kan yang kuat gitu ya. Ya namanya orang manusia. Nah saya belajar melihat penderitaan tuh, oh ternyata juga sakit juga ternyata ya, oh terus bisa menangis gitu. Ketika sudah keluar air mata itu lebih ringan gitu ya. Dulu saya juga merasa ini juga punggung tuh berat gitu ya, itu kan ada rasa bersalah misalnya itu ya, punggung berat gitu ya selalu. Jadi arahnya itu kayak jadi menyalahkan diri sendiri, kenapa saya kok gini, kenapa saya, jadi kecewanya nanti jadi kecewa pada diri sendiri. Nah ini akhirnya kan dibawa ke arah diri sendiri gitu ya, ke arah diri sendiri. Jadi bukan lagi permasalahan suami, bukan lagi permasalahan bapak, bukan lagi permasalahan ibu. Nah ini nanti permasalahan diri sendiri. Jadi intinya tuh mau sembuh atau enggak gitu aja. Jadi kalau mau sembuh itu ya berarti dirinya yang disembuhkan gitu. Kayak tadi seperti yang diceritain Mbak Fitri tadi, kita kan ada teman gitu ya, pasangan suami istri gitu ya, datang gitu. Kemudian datang itu kan membawa masalah itu ya, artinya dua-duanya itu punya keinginan damai gitu ya, tetapi nggak ada yang ngalah gitu ya. Yang suaminya itu keras kepala sebetulnya ya, tapi kita nggak nyebut begitu, hanya saja kita bisa melihat foto matanya itu perempuan itu yang lebih lebih ada kerelaan hati, sehingga kalau untuk sembuh itu memang harus ada kerelaan hati untuk melepas ini ego ini. Jadi ada kerelaan hati gitu ya, kebesaran hati gitu. Nah, kalau mau sembuh, tapi kalau nggak mau sembuh ya nanti dipermasalahkan saja ini sama suami lah, sama siapa lah gitu ya. Nanti tinggal masalahnya sama siapa, karena ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita, mata kita itu ya, utamanya kalau yang banyak lubang-lubangnya itu emosionalnya itu cenderung lebih
lebih reaktif gitu ya dibandingkan yang rapat. Kak, yang rapat tuh cenderungnya kan kalem-kalem gitu ya. Jadi kalau punya masalah ya disimpan untuk dirinya sendiri, dia merenung, kemudian dia selesaikan. Kalau nggak selesai gimana ya dia cuma simpan terus saja sampai suatu hari meledak misalnya. Tapi kalau yang tipe seperti ibu ini itu tuh tipe yang ketika ada masalah itu sensitif, jadinya reaktif untuk istilahnya diekspresikan gitu ya. Beda sama yang tipenya itu rapat. Kalau rapat itu kan dia sudah penuh, jadi dia tuh malah cenderung jarang mengekspresikan, makanya cenderung introvert, cenderungnya juga jarang diceritakan ke orang, bahkan sama dirinya sendiri itu tidak paham gitu ya. Nah itu, jadi bagaimana kita akan memahami diri kalau kita itu nggak paham emosi-emosi apa sih sebetulnya yang muncul itu. Nah itu yang mulai perlu dikenali, kenal dulu dong sama emosinya. Kalau nggak kenal utamanya kan kayak ibu sama saya misalnya kenal namanya dulu gitu ya, dikenali dulu ini emosi apa tuh yang muncul. Oh kalau saya itu ada yang kehilangan bapak ibu, ini perasaannya apa yang muncul? Oh sedih gitu misalnya. Jadi itu kenali dulu itu sedih gitu. Atau kalau misalnya saya direndahkan harga diri tadi ya, harga diri itu kan biasanya itu nanti bisa kalau secara ego itu dia bisa ke shame gitu ya. Kalau di itu ini hubungannya sama harga diri, shame itu artinya kayak dipermalukan atau dihinakan atau merasa tidak layak gitu ya. Shame itu merasa tidak layak gitu. Kemudian apalagi ya itu emosinya itu shame ini. Nah untuk melampaui itu kalau yang harga diri berarti kan ibu mulai mencintai diri, berarti ya mulai mencintai diri gitu ya. Karena kan kenapa sih kok kita itu harga dirinya ditentukan oleh orang lain gitu. Jadi misalnya ibu tuh apa yang membuat istilahnya kalau sakit dihinakan atau merasa tidak layak, apa lebih kemana Bu? Perasaan harga diri tadi. Kalau dihinakan saya langsung datengin Bu orangnya. Oh marah gitu ya? Marah, iya. Oh ya, berarti udah bisa naik. Kalau shame itu kan, kalau di tabel Hawkins itu kan 20, kemudian bisa marah gitu ya. Tapi kan kalau marah ibu nanti konflik dong sama orang. Nggak marah sih, saya komplain saya secara baik-baik. Oh, komplain secara baik-baik, berarti mengungkapkan gitu ya? Ya, ungkapin Bu. Terus yang diungkapkan itu gimana? Misalnya saya ada informasi salah, tuh saya sampaikan kebenarannya gitu Bu. Kemudian reaksinya yang itu, ada yang minta maaf, ada yang nangis. Kayaknya masalah di sekolah. Gitu. Selain itu, mereka banyak merendahkan saya, tapi kan nyatanya enggak. Jadi saya kayak membela diri, memang faktanya saya tidak berbuat itu, tapi mereka minta maaf, ada yang nangis, kan macam-macam masalah tuh Bu. Dan saya nggak terima kalau saya direndahkan. Tidak terima kalau direndahkan. Oh iya. Karena saya benar, saya nggak pernah. Insya Allah nggak pernah salah, saya selalu melakukan sesuatu sesuai dengan jalannya gitu. Gitu. Ya. Terus tapi terulang lagi gitu ya? Terulang lagi. 7 tahun itu. Oh, sering terulang gitu ya? Ya, sering terulang banget. Nah, kalau sering terulang itu artinya ibu kan harus ini ya, jadi ada konflik gitu loh sama orang itu, harus menjelaskan, harus mengkonfirmasi bahwa ini tuh nggak benar misalnya gitu. Iya. Itu jadi kalau secara ini, kalau kita ini diri ya Bu, diri itu artinya itu sebetulnya kita yang mengundang gitu loh Bu. Jadi sebetulnya kalau itu belum selesai, artinya itu kan harus
remedi yang tadi diceritain sama Mbak Fitri tadi itu loh. Nah, itu artinya belum selesai di situ. Nah, kalau misalnya sudah selesai itu ya nanti tuh ganti level misalnya. Oh, ibu udah nggak direndahin lagi, tapi nanti misalnya berjibaku dengan apa misalnya. Ibu seringnya emosi yang sering muncul apa? Kalau nggak bisa direndahin, misalnya kalau memang saya bener ya saya ngomong Bu, gitu. Jadi emang orangnya nggak bisa nahan. Oh gitu, ya itu. Nah kalau karena kan merasanya kan direndahin, kenapa sih kok merasa direndahin? Kalau kita itu nggak merasa rendah kok merasa direndahin, berarti kan kita mengiyakan itu, gitu loh. Kalau memang misalnya ibu direndahinnya itu apa? Halo? Misalnya gini aja, yang pengalaman ya, misalnya saya direndahin sebagai yang bodoh gitu ya, misalnya. Misalnya gini, kemarin masalahnya saya kan guru agama, katanya Bu Suci nggak mau jadi imam gitu. Tapi itu salah informasi, ternyata kan ada yang lebih tua udah maju jadi imam, terus mereka nyebarin fitnah gitu. Ya udah saya klarifikasi. Tapi perasaannya apa Bu ketika di fitnah itu, apa ketika orang-orang itu menganggap ibu itu nggak mau jadi imam gitu, padahal guru agama gitu. Iya, enggak, karena salah paham mereka. Aku udah wudu, udah mau jadi imam, ternyata kan ada yang lebih tua, kan nggak mungkin kita ngusir dia kan. Iya, Jadi maksudnya jadi marah, Bu. agak marah. Ya pokoknya nggak marah Marahnya kan tapi ngomong merasa direndahkan, guru agama kok nggak bisa ngimamin gitu ya. bukan, emang saya biasa imam Bu, ada jadwalnya, tapi mungkin ada yang nyuruh lagi yang lain maju karena saya telat wudu kan. Tuh. Oh, Jadi tapi secara baik sih saya ngomong, Bu maaf Bu, tadi kan saya mau imam, tapi karena udah ada guru lain saya nggak mungkin, dia lebih tua dari saya, udah siap-siap gitu, makanya nggak mungkin saya, Bu saya mau jadi imam gitu, padahal memang udah jadwalnya udah ada. gitu. Jadi Iya. gini Bu, kalau ketika itu perasaannya itu nggak muncul marah, kan memang ibu merasanya itu kan karena ada yang merendahkan, ada yang ini ya, sehingga itu ada rasa marah gitu. Tapi kalau memang saya posisinya itu mau mempersilahkan yang lebih tua yang jadi imam gitu kan, berarti kan nggak perlu menjelaskan gitu loh. Maksudnya ya memang kenyataannya kan memang saya nggak mau jadi imam gitu. Yang jadi imam kan biar yang lain gitu kan. Enggak sih Bu, karena kan yang nyuruh saya memang ada, terus yang nyuruh yang tua itu lain lagi, ada lagi gitu Bu. Iya, maksudnya gini Bu, artinya tidak perlu jadi konflik gitu loh Bu, kalau memang sudah bisa menerima itu gitu, berarti kan ini kan belum ada penerimaan gitu aja, jadinya di situ itu masih merasa kok ada orang merendahkan saya gitu loh, jadi di perasaannya itu loh Bu, jadi kita bukan ke eventnya, bukan ke faktanya gitu ya, tapi ke perasaannya apa sih yang muncul gitu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan itu bukan ke event-eventnya itu terus kita damaikan gitu ya. Kalau didamaikan itu nanti muncul lagi Bu. Artinya kan itu emosinya ibu itu kan belum selesai, artinya belum bisa melampaui itu gitu. Jadi yang tadi dikatakan Mbak Fitri itu kan mungkin itu juga permasalahannya orang tuanya gitu yang belum diselesaikan. Ketika itu belum diselesaikan gitu kan, nah itu anaknya itu yang menyelesaikan soal itu gitu. Nanti kalau ibu juga masalah di situ tuh belum selesai lagi bab harga diri itu tadi, nanti dilanjutkan oleh anak keturunannya ibu gitu sampai itu selesai gitu ya. Itu menjadi nggak sensitif lagi ketika ada orang yang menganggap merendahkan harga diri dia karena tidak merasa rendah gitu aja, tidak merasa saya harus mengklarifikasi harus ini gitu ya.
gitu. Ya Bu, Jadi ya nggak dianggap masalah gitu loh. Iya sih Bun, jadi nurun ke anak saya yang laki itu dia kalau disalahin dia nggak terima, langsung datengin ustadznya. Iya, Kayak- ya nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan masalah itu ya, artinya itu kan rasa-rasa itu muncul boleh gitu ya, boleh. Cuma yang penting itu kan dikenali, kemudian setelah kenal sama itu kan dikenali, itu kan artinya kita mengakui punya rasa itu gitu ya. Maaf ya di sini hujan jadi mungkin agak ada noise gitu ya, ada dengar. Oh ya. Nah kayak gitu, jadi dikenali, kemudian ini bagaimana kita ada penerimaan gitu. Jadi artinya kita tidak konflik lagi sama orang-orang gitu ya. Jadi kalau kita ada penerimaan ini kan tadi karena awalnya itu kan kurang penerimaan diri. Jadi orang-orang yang hadir itu tadi hanya menunjukkan bahwa kita itu kurang penerimaan diri gitu ya. Butuh penerimaan diri. Jadi belajar menerima diri gitu ya. Mungkin dirinya itu makanya nanti jadi karena tidak menerima diri kan merasa tidak layak juga bisa gitu ya. Jadi itu memang banyak di Indonesia memang seperti itu ya, kesadaran kolektifnya itu kan karena culture-nya memang shame gitu ya. Jadi ada yang berbuat salah dihinakan, ada yang ini istilahnya disalahkan, gampang dihinakan gitu ya, termasuk ini budayanya gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan budaya karena kan yang mengalami kita sendiri gitu ya. Kalau kita hanya selesai di budaya gitu ya, itu kan maksudnya cuma menganalisis gitu ya. Ini soalnya budayanya memang orangnya sukanya nyalahin, orangnya sukanya gibahin, suka memfitnah gini-gini ya. Itu kan tidak selesai, perasaan kita tetap sakit gitu ya. Padahal kita pengennya kan sembuh gitu ya. Nah ini berarti mulai penerimaan diri, jadi ada self love gitu ya, ada mulai mencintai diri gitu. Nah itu kan hanya orang-orang yang datang ke ibu itu tuh hanya menunjukkan nih loh, kamu tuh punya istilahnya emosi yang belum menerima diri, menerima misalnya dirinya itu apa kekurangannya, itu nggak apa-apa kalau saya itu masih gitu ya. Ibu apa sih yang ditolak dari situ perasaannya? Iya karena dia ngomongnya sampai ke yayasan Bu, jadi saya di offin nggak usah jadi imam lagi. Jadi mereka yang memang toksin gitu, udah benci udah lama mereka sama saya. Masalahnya kalau ibu nggak jadi imam lagi kenapa? Ya gimana ya? Ya sakit hati juga karena fitnah yang nggak saya lakuin gitu. Enggak, maksudnya kan sudah dikonfirmasi gitu ya, saya nggak melakukan ini, tapi kan nanti dampaknya jadi ibu nggak jadi imam lagi, itu kan kayak nggak punya kekuasaan atau apa gitu kan. Enggak sih Bu, cuman sakit hati aja sama mereka mengatakannya nggak sesuai dengan fakta gitu. Ya kan sudah dikasih tahu dan mereka minta maaf, kan berarti sudah selesai. Nggak minta maaf juga, tapi mereka banyak yang sisi bencinya sama saya Bu, banyak Bu, jadi itu udah meledak. Oh ceritanya ini yang itu nggak, yang nangis-nangis itu tadi bukan? Banyak sih Bu, banyak Bu kasusnya, jadi saya guru lain boleh izin, saya nggak boleh izin gitu. Banyak. Oh ketidakadilan berarti ya? Oh ketidakadilan. Nah itu kan soalnya kan punya ibu kan dari foto matanya tadi kan memang banyak lakukan tanda kemarahan itu di zona hatinya. Makanya yang saya tanyakan di perempuan tadi Bu, ada masalah nggak dengan saudara perempuannya itu? Iya banyak. Karena ada tanda tadi, tanda kemarahan, persaingan, ketidakadilan itu di zona hati, tapi yang mata kiri. Makanya terkait dengan perempuan.
gitu Bu. Jadi itu sesuai dengan tanda iris matanya tadi. Dilanjutkan Mbak Zum. Oh ya, jadi itu ya Bu. Jadi itu kan masalahnya memang kalau ini usia Ibu berapa Bu? 42. Nah, selama 0 tahun sampai 42 tahun ini kan jiwanya kan terus berjalan gitu ya, melewati waktu itu ya ini. Nah, itu kan ada emosi-emosi itu kan banyak. Memang semua orang juga mengalami itu, hanya dia dominan yang apa yang belum bisa diselesaikan itu biasanya itu yang terus dihadirkan. Biar ibu itu lulus di situ gitu sebetulnya. Nah, ini bukan berarti udah banyak ini yang apa istilahnya belum diselesaikan ya shame-nya gitu kan, kemudian yang apa itu tadi kehilangannya, grief-nya gitu ya, kayak emosi kehilangannya, kemudian ada apa kemarahan gitu ya, ketidakadilan. Nah itu tapi satu-satu dulu, nggak apa-apa, nggak perlu semuanya. Udah dirilis Ibu, saya udah keluar dari ngajar. Baru Mana? sudah keluar, nggak ngajar lagi. Oh, Jadi, udah keluar. Ya, Itu agak kenapa nggak ngajar lagi? ya banyak masalah banget. Oh, jadi menghindari masalahnya itu ya, jadinya biar aman gitu. Lebih baik biar damai keluar aja gitu ya. Iya Bu, memang udah Ya, pengen keluar. ya salah satu solusi bagi ibu yang diambil gitu ya, salah satu solusi untuk lebih menenangkan hatinya. Cuma begini Bu, ketika ibu itu belum menyelesaikan ini gitu ya, itu tuh bukan masalah di sekolahnya, bukan masalah temannya, bukan masalah apa lingkungannya gitu loh Bu. Itu tuh kan masalah dirinya ibu, kenapa tidak menerima gitu ya. Menerima rasa-rasa ini ya, perasaan ini kan hanya perlu diterima saja. Saya yang marah, saya yang misalnya ya ini hanya perlu diterima saja gitu ya. Jadi perlu kerendahan hati memang ya, memang keberanian, kerendahan hati untuk menerima ini. Kalau saya itu juga punya rasa-rasa yang ini apa orang nyebutnya itu kan negatif gitu, emosi negatif gitu ya. Ini sebetulnya kan ini hanya sifat egonya saja, jadi ini bukan ibu gitu ya. Nah, sifat-sifatnya ini aja kayak istilahnya ibu menunggangi kuda, jangan sampai ibu itu yang dikendalikan kudanya itu, tapi ibu kan yang di atas kuda, ibu yang punya kendali, yang punya rasa-rasa itu kan ibu. Kayak ibu punya TV gitu ya, TV itu kan ada Indosiar, ada itu kan yang biasanya sinetronnya Ku Menangis gitu ya. Nah, berarti yang sedih-sedih, yang apa gitu. Ibu mau nyetel yang mana kan bebas ibu nyetel yang itu, atau mau yang lucu-lucu gitu ya, misalnya nonton Sule misalnya. Kemudian atau mau yang sepaneng gitu ya, informatif gitu ya, yang apa intelektual, misalnya nonton berita Metro TV gitu kan, bebas ibu mau memilih yang mana. Nah, tapi kalau ibu memilih sakit hati, memilih itu juga kebebasan ibu juga, cuma nanti nggak sembuh-sembuh gitu aja. Jadi bukan lagi masalah sekolahnya gitu ya, itu kan dirinya ibu itu mau nggak sih nerima perasaannya ini. Jadi butuh penerimaan saja. Yang diterima itu bukan orang-orangnya itu, tapi ibu sendiri itu loh, rasa-rasa yang muncul dari ibu itu loh. Nah, itu ibu, makanya kalau di Islam itu kan ketika kita marah coba kita duduk gitu kan, ketika berdiri itu duduk gitu, kemudian gitu mengamati perasaan-perasaannya itu yang muncul apa gitu ya. Nah, kalau ibu ini yang tadi dikatakan Mbak Fitri, coba dicatat apa sih perasaannya gitu. Itu hanya perlu dikeluarkan itu tadi lah, dikeluarkan itu tidak harus dengan marah-marahnya, tidak harus dengan ini mengkonfirmasi saya nggak salah, saya ini. Nah, itu sampai kapan kalau kayak gitu, nanti muncul lagi, misalnya difitnah lagi, nanti harus ini itu kan karena belum selesai aja. Nanti kalau sudah selesai, batin ibu sudah tenang, nanti itu tuh insya Allah nggak muncul lagi, karena kan ibu udah lulus di situ. Nah, gitu ya. Jadi ini kan hanya perlu mau dulu, soalnya kan kalau tidak mau ya enggak bisa gitu ya. Hanya perlu mau dulu, mau ada kemauan. Kayak tadi saya pasangan itu tadi itu
istrinya kan yang nggak mau gitu, pertamanya tuh nggak mau, pokoknya tuh nggak mau lah. Kalau nggak mau ya nggak bisa ini damaikan tuh nggak bisa kalau udah nggak mau gitu misalnya, karena perasaan yang muncul itu saya tidak mau gitu ya. Jadi konflik sama mertua gitu ya ceritanya kan gitu. Untuk menyambung itu kan saya tidak mau gitu. Kalau sudah tidak mau ya nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah mau ya nanti kan itu emosi yang muncul tuh ketika ketemu mertua gimana itu kan harus dicatat aja gitu misalnya. Akhirnya ya mau. Kalau misalnya itu kan kemarin tadi itu yang kita ya udah pakai perjanjian dulu sama suaminya. Nanti kalau terjadi apa-apa ini ya suaminya siap melindungi atau apa gitu. Jadi dia mulai mau gitu ya. Jadi kayak ada win-winnya dulu gitu ya. Kalau itu kan proses win-win. Kalau ini Ibu proses langsung penyembuhan ke dirinya sendiri saja langsungan gitu ya. Nanti kan yang penting Ibu sembuh gitu. Tapi kalau enggak mau ya enggak apa-apa gitu aja. Nah, gitu. Jadi ini kalau saya itu ya menerima. Jadi tapi penerimaan itu kayak perlu keberanian gitu ya. Enggak apa-apa kalau saya itu dikatakan guru yang nggak bisa ngimami gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Memang saya tidak sempurna, misalnya enggak apa-apa kalau dikatakan jadi dicitra buruk gitu ya kayaknya jadinya ya. Misalnya sebagai istri juga enggak apa-apa, misalnya dihinakan suami misalnya itu kan harga dirinya sensitif ya enggak apa-apa. Tapi memang itu memang sakit ya Bu. Saya juga kan sensitif juga sebetulnya saya tuh sama harga diri itu juga sensitif gitu sama gitu ya. Kita tuh ya sama semuanya. Nah itu tapi belajar bagaimana rendah hati sebetulnya itu tuh belajar rendah hati, karena sebetulnya orang yang marah sama kita itu sebenarnya dia kan juga marah pada dirinya sendiri gitu ya sama. Nah jadi akhirnya kita fokus pada diri kita sendiri aja yang diurusin, bukan ngurusin orang lain lagi. Saya kok yang begini, ke orang lain memperlakukan saya begini, ke orang lain benci sama saya. Nah, perilaku orang lain ke kita itu apa perasaannya, misalnya kok saya dibenci, berarti kemungkinan karena saya benci sama diri saya sendiri. Nah, makanya perlu penerimaan diri. Penerimaan diri itu ya self love itu. Nah, makanya belajar mencintai diri gitu ya, diterima semuanya mau. Jadi yang diterima itu bukan yang baik-baik saja, yang buruknya juga nggak apa-apa, diterima dulu. Ini kan start awal, makanya kemarin belajar iris itu untuk melihat start awalnya. Kita nggak gitu terus kok gitu loh, tapi kalau mau belajar dan mau progresif. Tapi kalau nggak belajar ya memang gitulah, nasibnya sudah tertulis gitu ya, kitabnya kan tinggal dibaca aja itu. Tapi kalau yang nggak membaca ya ini nggak ada ilmu kan. Tapi kalau sudah bisa mengenali diri gitu ya, misalnya tadi di usia berapa ya tadi 35 ya apa 37 tadi ya di datanya itu akan ada secara emosi itu cenderungnya itu lebih meluap gitu ya. Jadi cuma masalah apa sedikit gampang. Kalau kita sudah kenal mata kita itu kan jalan hidup yang kalau kita nggak belajar gitu ya udah kelihatan. Tapi kalau udah belajar ya nanti akan bisa melampaui itu gitu ya. Jadi ketika sudah itu terjadi, misalnya tadi akan terjadi kehilangan ya kita nggak merasa kehilangan gitu ya. Memang itu sudah takdirnya. Misalnya itu memang setiap orang hidup itu juga ada tanggal meninggalnya gitu ya. Jadi ya itu memang sudah kehendaknya gitu ya. Jadi nggak merasa kehilangan lagi misalnya gitu. Jadi lebih siap gitu ya, kayak kita kalau ujian mendadak itu kan kayak nggak siap gitu ya, sehingga penuh drama. Tapi kalau misalnya kita sudah mengilmuinya itu ya nanti bisa melampaui itu gitu ya, hanya perlu diilmui saja karena itu nggak bisa dihindari. Kayak Ibu tadi misalnya prosesnya penghindaran gitu nanti bisa dilakukan gitu misalnya sama orang lain lagi gitu ya, perasaan itu muncul lagi kan, hanya perlu diterima perasaannya itu, bukan masalah eventnya lagi gitu ya.
gitu Bu. Nanti kita lanjutkan ke depan ya, karena ini sudah malam gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan Bu? Ya udah Bu, makasih. Iya gitu ya. Tapi memang sakit, memang prosesnya itu memang sakit ya Bu. Karena ego ini kan harus kayak istilahnya dirangkul gitu ya. Memang sakit kalau melepasnya ini gitu. Tapi ya gimana kalau mau sembuh memang gitu, kayak saya juga kalau ngeresepin herbal itu Bu, kalau orang itu misalnya sudah ada tanda jantungnya itu ya di selera mata gitu, ini ada tanda jantung, ini kan irisnya. Nah ini sklera kiri gitu ya, ada tanda jantungnya. Ini orangnya itu nggak ngerasa sesek Bu, tapi padahal ini sudah merah gitu ya. Nah kita kasih obat probiotik gitu ya, probiotik yang untuk jantung. Itu tuh malah muncul, kok saya jadi sesek, tadinya nggak sesek kok jadi sesek gitu ya. Nah itu karena memang dimunculkan gitu ya, kan sakit. Nah ketika dia tetap lanjutkan gitu ya, nah itu dilanjutkan, itu lama-lama seseknya hilang. Artinya memang itu kan ketika dimunculkan tuh sakit gitu ya, kemudian nanti dia kalau dilanjutkan dia menurun gitu ya, nanti ini hilang gitu. Tapi kalau yang abai ini ya, ini merah, ini fisik ya, kalau ini ya sampai fisik, tapi awalnya mungkin juga emosi, karena kan kalau dari penelitian itu kan 2/3 itu kan karena emosi, sepertiganya itu baru fisik gitu ya. Nah ini nanti dia mudar gitu ya, ini sudah insya Allah ya organnya baik-baik saja gitu ya, kecuali dia nambah lagi masalah, jadi ini merah lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ini nggak disadari, tadi kan karena tidak sadar saja ketika ini, nah ini bisa langsung tiba-tiba harus diring itu tadi, bisa ada juga itu pasien kita itu yang gitu ya. Sudah dikasih tahu gitu ya, tapi memang tandanya itu karena kan nggak kerasa, itu masalahnya itu orang itu nggak sadarnya itu loh. Nah itu tiba-tiba kita dikabari itu ya meninggal gitu aja, tapi bukan meninggalnya karena sakit, bukan. Maksudnya ya memang udah ada jatah meninggalnya, tapi kalau kita meninggal bukan tidak harus kesakitan gitu ya, itu kan terus tiba-tiba 2 minggu itu kan stroke gitu kan, karena udah ada tanda ini terus ke atas gitu ya. Kita kan cuma ngasih tahu aja gitu. Itu kan namanya preventif ya. Makanya preventif. Mata itu preventif karena dia hanya menceritakan proses. Nah, masalah ini mau disembuhkan itu kan tanggung jawabnya diri masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi intinya itu ya, kalau misalnya kayak perasaan-perasaan ini kayak gitu ya, itu ya tanggung jawab sendiri-sendiri. Artinya kita tidak bisa minta tanggung jawab kok saya dilahirkan begini matanya gitu misalnya, atau saya kok suaminya ini, saya kok begini, saya kok ditempatkan di ini, semuanya salah semuanya, jadi hidupnya banyak kekecewaan gitu. Tapi kita kan yang memegang kendali diri kita sendiri gitu ya, kita yang memilih perasaan-perasaan itu gitu ya, termasuk yang fisik ini juga. Kalau udah dikasih ada tandanya ini, berarti kan ini sudah ada istilahnya salah jalan. Nah harusnya kan diperbaiki, tapi hanya karena nggak kerasa ya, jadinya orang itu kan, makanya kalau nggak belajar itu bisa tiba-tiba sakit stroke gitu ya, misalnya sakit padahal dicek misalnya kolesterolnya normal, tensi normal, gini kok tiba-tiba ini kan sudah ada tandanya, terus dipicu emosi yang besar gitu ya, nggak bisa ini ya, meluap terus ini ya istilahnya ke UGD gitulah ya, terus meninggal gitu misalnya. Nah jadi maksudnya memang hidup meninggal ini itu memang sudah kehendaknya gitu, tapi kita hadapi perjalanan hidup itu dengan ya istilahnya sukacita gitu ya, jangan tapi ya tidak ditolak juga kalau sudah ada tandanya. Ini kan memang ini hanya perlu diterima dulu dirinya, ini penerimaan diri, terus nanti baru diperbaiki pelan-pelan. Yang penting kan progresif. Saya
tazkiyatun nafs, itu artinya pembersihan diri kita yang masih merasa sakit, sering merasa marah, sering merasa sedih gitu ya. Itu misalnya itu dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih itu enggak Mbak, istilahnya orang nyebut itu tuh banyak masalah itu tuh tetap kita itu ya enggak terpancing, istilahnya enggak terpancing gitu ya. Gitu. Jadi badannya tuh nggak ribut gitu loh. Nah itu kan karena banyak istilahnya ribut-ribut gitu. Jadi mata itu hanya untuk ini aja sih Bu, untuk membaca mana sih yang bermasalah gitu ya. Nah jadi itu, tapi semua keputusannya di tangan masing-masing gitu aja, untuk mengenali diri saja gitu biar lebih mudah gitu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, kalau ada yang tidak pas misalnya ya, kalau ada yang keliru gitu ya, mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya Mbak Zumroto yang udah menyampaikan materinya. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri. Makna lingkaran busur pada iris dengan putaran jam atau angka-angka apa, Bu? Itu temris ya, maksudnya temris. Tadi yang ada dijelaskan, ketika ada tanda temris, artinya kondisi pemilik mata pada usia tertentu, dia akan mengalami kondisi yang paling rendah, paling rentan ya, artinya baik itu secara fisik maupun secara emosional gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak ya? Juga udah jam mau 9:30, mungkin kita cukupkan untuk malam hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, kita lanjut di pekan depan aja ya. Mungkin kalau hari Rabunya kita studi kasus analisa mata, sama hari Selasanya nanti belum tahu jadwalnya apa. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kami terusin sampai subuh. Kasih. Matur suwun ilmune Bu. kasih.